Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Bung Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung ini rupanya gempa bumi masih terus beruntun ya, dan yang terbaru ini gempa bumi yang di Sukabumi ya, dan itu dampaknya terasa di Jakarta, Depok dan juga Bogor, Bekasi juga kabarnya juga merasakan soal itu. Ini kita masih waspada dan kenapa? Karena bukan ini kelihatannya susul menyusul. Berapa waktu sebelumnya kan juga terjadi gempa semacam ini. Ya, secara teknologi orang bisa terangkan bahwa itu satu semacam sumbu yang disulut di sana yang ini juga ikut kan. Jadi ada bagian kerak bumi mungkin yang rapuh, begitu ada gempa di tempat lain dia ikut bereaksi itu Semeru. Jadi memang itu teori dasarnya kan dari zaman Pak Kattili itu, siapa John Kattili udah riset bahwa kita memang tidur di atas ring of fire. Dan seluruh persiapan mestinya dimaksudkan untuk mitigasi itu. Jadi itu yang di dalam pikiran kita kan, ya ini negeri yang memang semua sumber daya mineral ada di kita, karena ini semacam poros dari bumi itu khatulistiwa. Tetapi pada saat yang sama juga seluruh bahaya ada di kita tuh. Jadi jangan sekedar menganggap bahwa ya ini negeri yang makmur. Iya betul, tapi juga bencana itu selalu mendekat, dan kegiatan manusia justru yang memperparah potensi bencana itu tuh. Bukan bencananya yang harus kita hindari. Kita nggak mungkin mencegah bumi untuk tidak kan ini bumi lagi mengevaluasi dirinya sendiri itu. Dia membersihkan dirinya tuh. Tapi pemerintah kan mesti tahu kapan mitigasi itu diperlukan tuh. Tentu setiap saat diperlukan mitigasi, karena itu mesti ada semacam agenda khusus. BMPT sudah bagus itu, bisa monitor segala macam. Tetapi nggak ada yang memonitor fondasi rumah di Sukabumi itu bagus apa enggak tuh. Saluran-saluran irigasinya kalau terjadi gempa itu akibatnya apa bagi daya tahan lokal untuk hidup. Ternaknya itu kalau mati bagaimana caranya tuh, kan itu yang mesti dipikirkan pemerintah tuh. Itu pentingnya infrastruktur dialihkan justru pada soal-soal mitigasi, bukan infrastruktur yang dipamerkan untuk monumen keberhasilan seseorang itu kira-kira. Ya. Dan di tengah situasi itu kelihatannya Pak Jokowi masih bersiap-siap. Ini saya kira akan jadi apa ya, hajatan terbesar dari Pak Jokowi, Bung Rocky, pernikahan Kaisang dan Erina ini. Karena saya baca ini dahsyat juga ini ya, pengamanannya sampai 10.800 pasukan gabungan, itu berarti sekitar 11 batalion tuh ya. Dan yang memimpin nggak tanggung-tanggung di bintang 3 nih, Pangkogap Wilham. Ini padahal dalam situasi yang seperti ini kan pasukan juga pasti dibutuhkan di tempat-tempat lokasi bencana ini. Itu serba salah, mereka yang diundang pun serba salah, karena dalam undangan saya lihat nggak ada respondensi publik itu Pak, RSVP itu. Ya. Jadi kalau orang berhalangan hadir dengan alasan apapun kan susah tuh. Sementara Pak Jokowi dan keluarga tentu menunggu 6.000 undangan itu tuh, dan saya dapat undangan tapi tentu susah untuk mengatakan tidak bisa hadir karena kontroversi segala macam. Tapi tentu kita ucapan selamat pernikahan itu. Yang kita persoalkan adalah keterlibatan negara di dalam urusan privat, itu intinya tuh. Jadi kalau misalnya banyak orang yang akhirnya mendua tuh, mau datang nggak enak, padahal itu adalah acara undangan untuk menyenangkan mempelai. Kalau datang juga jadi nggak enak gitu kan. Jadi ini keadaan yang bahasa Prancisnya tuh nausea, itu antara mual secara psikis gitu. Dan orang mulai mempertimbangkan beban anggarannya tuh terlalu mewah gitu kan. Dan di tengah bencana itu. Jadi saya mengucapkan selamat, dan karena nggak ada RSVP di undangan saya, sekarang aja saya sebut bahwa saya minta maaf tidak bisa hadir karena alasan-alasan yang pribadi tentunya. Tapi banyak orang juga yang berupaya untuk mencari alasan sebetulnya tuh antara hadir dan tidak. Jadi itu semacam ya kesulitan alamiah yang akan dialami oleh pesta itu. Tentu media akan ada di situ, dan akan ada acara tambahan pasti untuk menghubungkan peristiwa itu dengan isu politik reshuffle misalnya tuh. Karena yang di depan mata kita isunya kan awal Januari itu pasti ada reshuffle tuh. Dan beberapa panitia yang menteri di situ justru lagi berdebar-debar karena banyak kasus yang ternyata ya ada yang
apa namanya, bikin transaksi kemudian dapat cashback segala macam itu kan. Jadi seolah-olah kita dihadapkan pada satu peristiwa yang ingin menyenangkan tapi sekaligus ingin menghindari itu. Jadi itu intinya itu. Nah, orang seperti saya tentu nggak ada beban. Yang ada beban tentu mereka yang punya kaitan dengan pentingnya hadir di situ karena ada urusan dengan transaksi-transaksi lain tuh. Walaupun itu bukan hal yang resmi. Jadi sekali lagi selamat tanggal 10 itu. Sorry, saya tanggal 11 ya. 11 ya undangan. Saya kira Anda diundang yang ngunduh mantu ya, yang Pak Jokowi ya, bukan? Ya, saya diundang tanggal 11 itu di Mangkunegaran. Jadi sekali lagi selamat dan minta maaf tidak bisa hadir. Ini enak nih karena langsung saya ucapkan di sini ya. Yes, oke. Baik, nah ini di tengah situasi semacam ini ya, kemudian sekarang ini saya jujur aja agak bingung ini membaca berita ini ya, Bung Rocky, karena tadinya ini sebenarnya saya udah baca berita berapa hari ya, 2 hari lalu kalau tidak salah, ini ada pernyataan dari anggota DPR dari PKB Faisal Reza ini yang menyatakan bahwa Pak Jokowi ini dipastikan akan mengambil langkah yang luar biasa ketika kalau tidak ada capres yang mencapai 30% dari surveinya. Saya bingung apa ya maksudnya ini kan, apa hubungannya gitu antara Pak Jokowi dengan survei gitu, dan ternyata ini tadinya saya pikir udah itu berita-berita yang nggak layak untuk direspon karena nggak ada kaitannya, tapi ternyata ini mendapat respon yang luar biasa dari para politisi yang lainnya gitu. Itu berita serius tuh, bukan Pak Jokowinya ya. Serius itu ya. Itu berita serius karena memang secara metodologi atau ilmu politik itu nggak ada orang yang bisa mencalonkan diri sebetulnya. Kan semuanya pasti batal gitu. Jadi sebetulnya keterangan dari Faisal Reza itu menunjukkan bahwa memang calon-calon itu nggak bermutu. Nah kalau nggak bermutu jangan dipaksa. Nah, itu yang bahaya kalau Pak Jokowi menganggap mesti lewatin 30%. Karena itu saya akan serius mendorong seseorang misalnya. Nggak bisa begitu. Yang harus dilakukan Pak Jokowi adalah umumkan, oke, kita ubah cara rekrutmennya misalnya tuh nggak perlu lewat partai, karena itu saya mau batalkan dulu dengan Perpu 20% itu, karena itu yang menyebabkan orang nggak bisa kompetisi itu. Nah kalau itu terjadi, Pak Jokowi akan dianggap orang yang paham bahwa hambatan tidak bisa nembus 30% itu karena aturan pemilu yang perlu threshold sehingga terjadi koalisi, maka suara itu akhirnya kiri kanan itu juga tuh. Lain kalau nggak ada threshold, semua orang bisa mendaftar jadi calon presiden. Bisa aja seseorang yang sebetulnya mampu itu karena tidak punya partai, maka dia nggak dapat 30%. Apalagi kalau undang-undang itu memungkinkan ada calon independen gitu. Itu saya juga mau ikut atas nama FNN ya. Ya, maksud saya gini, kan kalau ini kan nggak ada urusannya. Satu, menurut saya kalau survei elektabilitas dan capai 30% atau tidak itu urusan internal partai lah gitu. Artinya calon 2 nggak capai, kita mesti ganti calon yang lain. Tapi kalau kemudian ditarik dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai presiden, apa urusannya gitu? Urusannya dia ingin supaya dia yang menentukan siapa yang mesti lolos 30%. Jadi kira-kira Pak Jokowi itu terlalu serius untuk membayangkan masa akhir jabatannya tuh. Jadi ini masalah yang memang ada di pikiran Pak Jokowi kalau pemilu itu tidak menghasilkan tokoh yang akan meneruskan kepemimpinan dia. Kira-kira begitu pikirannya. Jadi kira-kira kalau tokoh-tokoh itu tidak bisa 30% dan tidak mungkin yang saya sukai yang melewati 30%, itu berarti saya tidak akan punya kader, kira-kira begitu. Maka saya akan ambil langkah serius. Karena saya tetap ingin kepemimpinan 2024 seterusnya itu adalah kader saya. Nah itu yang akan saya seriuskan, kader itu. Nah, itu yang kemarin kita udah kritik terus bahwa presiden ngapain kasih endorsement padahal dia sendiri tidak punya lagi endorsement power kan. Dan kalau presiden itu betul-betul raja, dia bilang oke, titah saya adalah si ini, anak saya 3, yang 2 kurang ajar, yang 1 lumayan dibanding yang 2 itu, maka saya pilih yang kurang ajar aja sekaligus tuh. Jadi kira-kira orang berasumsi begitu. Tapi karena itu diucapkan oleh PKB, itu artinya ada jalan yang diketahui PKB itu atau sinyal lain yang saya duga ya memperpanjang atau jadwal ulang itu untuk dapat 30% misalnya itu. Dan dalam penjadwalan ulang itu artinya konsolidasi Pak Jokowi harus lebih kuat lebih dahulu sebelum masuk ke
di atas 30%. Jadi Pak Jokowi buying time sebetulnya untuk menghasilkan kader. Itu intinya sebenarnya itu aja. Ya, ya. Jadi ini 30% itu dari internal orang-orang yang kemungkinan dicalonkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Karena saya jadi teringat lagi beberapa waktu yang lalu kan muncul bocoran juga bahwa Puan Maharani datang menemui Pak Jokowi berkaitan untuk menjadi capres, tapi Pak Jokowi kan minta agar syaratnya 15%, minimal 15% elektabilitasnya Puan, dan kemudian katanya setelah itu dari bocoran para lembaga survei dari kumpulin itu lembaga-lembaga survei ditanyain, nggak mungkin 5% aja, nggak mungkin kan gitu menurut mereka. Apakah itu berkaitan dengan Puan? Tidak, Ganjar tidak. Jadi kalau memang itu, pertanyaan saya, lah selama ini survei-survei yang disebut bahwa Ganjar itu elektabilitasnya paling tinggi, survei dari mana itu gitu? Ya itu karena PKB yang ngomong, maka PKB tentu berharap bahwa dalam masa penundaan itu Caimin yang surveinya oke. itu aja. Ya. Oke. Tapi soal penundaan itu, saya kira yang terakhir saya dengar istilahnya bukan penundaan, Bung Rocky, katanya penjadwalan ulang pemilu itu serius itu ya kelihatannya, dan orkestranya kan sebenarnya udah kita lihat ya dimulainya ya. Kalau lihat persiapan-persiapan yang dibuat oleh istana, memang itu dalam upaya penjadwalan ulang gitu kan. Jadi nanti diulangi lagi proses relawan. Jadi terlihat bahwa memang cemas. Kalau nggak cemas ya bukan dijadwalkan ulang. Dijadwalkan ulang artinya kan mau ditunda sebetulnya tuh. Iya. Ya mestinya dia percepat aja tuh kan. Jadi lebih baik dipercepat daripada ditunda. Karena ditunda itu artinya legitimasinya makin lama makin hilang kan. Kan rakyat udah nggak sabar. Kayak legitimasi dipercepat deh, delegitimasi juga dipercepat. Apa? Ya percepat pemilu tuh. Memperlambat pemilu artinya rotasi elit itu makin panjang, dan urgensi dari orang-orang yang mau bersaing juga merasa, oh ini gue mau ditipu dong. Tentu Pak Prabowo nggak setuju kalau diperpanjang dari bisa tinggal 2% itu surveinya. Demikian juga siapalah Airlangga atau apa, karena ini momentum yang bagi mereka udah mending dipercepat aja supaya beban mereka juga dia bisa fokus. Kalau ditunda itu artinya ongkos partai-partai itu akan panjang gitu kan, dan mereka nggak siap. Yang paling siap ya Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi nggak bisa maju lagi. Jadi kira-kira kesulitannya di situ. Pak Jokowi hanya ingin memastikan bahwa siapapun yang terpilih dia harus jadi petugasnya Jokowi nanti, bukan lagi petugas PDIP. Jadi rumusnya saya kira baku ya. Manuver apapun yang sekarang terjadi, istilah apapun yang digunakan penjadwalan ulang atau apa, tapi pokoknya itu intinya memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi gitu ya. Betul, itu hukum Arkimedesnya begitu. Oke, hukum Arkimedesnya. Ini unik-unik menarik ya. Ada dalam situasi seperti sekarang kok masih muncul pemikiran-pemikiran semacam itu yang menurut saya agak mengherankan, dan sama juga seperti saya lagi mikir-mikir apa yang terjadi pada negara ini ya, kok sampai Pak Luhut kemarin juga turun tangan tuh memeriksa persiapan pernikahan di Jogja segala macam kan, dan biasanya kalau Pak Luhut yang sudah turun tangan kan ada sesuatu yang serius kan begitu kelihatannya. Kita mau membayangkan satu pesta besar-besaran, itu mungkin pesta terbesar sepanjang sejarah pernikahan istana, anak-anak istana itu. Iya. Dan kita mau lihat itu energi batinnya apa yang membuat Pak Jokowi seolah-olah merasa bahwa ini adalah kayak lilin yang harus menyala terang itu. Padahal sebetulnya lilin yang menyala terang itu sebentar lagi dia habis sumbunya itu kan. Jadi kelihatannya ini pulung terakhir yang ingin dipanggil untuk tiba di Solo itu. Bintang jatuh kira-kira begitu. Jadi orang menganggap bahwa pasti ada primbon di dalam peristiwa ini. Pasti ada apa istilah Jawanya tuh hari baik dan yang memungkinkan dihubungkan antara peristiwa perkawinan ini dan perpanjangan kekuasaan tuh. Itu built in di dalam alam pikiran Jawa. Selalu semua peristiwa dihubungkan dengan primbon, dihubungkan dengan semacam harapan gitu kan. Jadi itu bahayanya kalau politik demokratis dibumbui oleh wisdom tradisional. Itu bagus buat kehidupan privat, tapi bukan untuk kehidupan publik tuh. Nah itu yang kemudian kita lihat bahwa bahkan siapa kemarin yang
menganggap apa-apa tuh dikerahkan itu. Padahal kita tahu bahwa pengerahan kabinet ke situ itu artinya ada sekian hari kabinet itu tidak bekerja buat rakyat. Padahal mereka digaji oleh rakyat kan. Ini nanti orang kok nyinyir, memang di dalam kehidupan publik yang masuk akal, rasional, itu kita mesti hitung ongkos kita membayar pejabat publik itu, mereka pakai waktunya justru untuk memeriahkan sebuah pesta privat. Itu yang seperti itu. Jadi saya kritik ini dari segi kebijakan publik. Walaupun saya diundang, tapi itu yang menyebut rasanya bagaimana sebagai warga yang diundang tapi menghadiri sebuah pesta yang kita tahu di Bali itu ada persiapan yang luar biasa dan memakai fasilitas publik. Ya, menteri itu kan fasilitas publik. Kan dia saya suruh untuk ngurus BUMN tuh supaya BUMN nggak bangkrut. Dia ngurus perkawinan kan. Ya bagaimana etikanya itu kan? Jadi, itu soalnya. Belum lagi orang mulai bicara itu CEO-nya atau apa namanya wedding organizer-nya itu. Event organizer. WO itu terkait dengan sebuah perusahaan yang di dalamnya ada kepentingan istana juga. Kira-kira itu jadi banyak aspek di situ tuh. Ya. Tadi Anda kan nyebut Primbon, saya cek memang tanggal 11 itu hari Minggu. Itu ini kan biasanya Pak Jokowi itu kan biasanya hari Rabu Pon gitu ya. Ternyata di minggunya juga minggu legi. Nah, jadi tidak menyelesaikan wetonnya Pak Jokowi, mungkin wetonnya si Kaisang, kita nggak tahu soal itu. Iya, itu lapisan-lapisan metafisik itu kan yang orang hitung segala macam. Dan kalau sudah ditetapkan lapisan metafisiknya pada hari yang unik dan baik itu, tentu alam harusnya berbaik hati itu kan. Jadi mudah-mudahan nggak ada gempa di tanggal 11, lalu orang mulai kaitkan lagi bahwa alam tidak bersahabat. Jadi ini akibatnya bagi kehidupan politik yang dibumbui oleh terlalu banyak gejala metafisik. Yes. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Jadi kita jadwalkan lagi ya, kita ngomong ya. Nanti kita jadwalkan sore, nanti kita ngobrol lagi ya. Bukan seperti penjadwalan ulang dari pemilu. Jadi selamat mempersiapkan pesta pernikahan dan semoga berbahagia. Dan yang paling berbahagia kalau 0% itu dijadikan pesta pernikahan demokrasi. Yes, oke, bisa aja nih. Makasih.